pada siang sore saat ini kita berkumpul di Syahrul Quran, bulan Al-Quran di mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada tema kajian kita sore ini tentang Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Secara definisi ulama memberikan pengertian tentang Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan firman orang lain, tetapi adalah firman Allah, bukan ucapan manusia, bahkan bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murni kalamullah. Sehingga tidak ada sedikit pun yang mengintervensi dan meninvestasi di dalam kitab suci yang namanya Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, karena ini merupakan kalamullah, diturunkan al-munazzal, yang diturunkan oleh Allah ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad. Perlu diketahui bahwa Al-Quran oleh Allah diturunkan selama 3 kali, 3 tahap. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz secara sekaligus. Di dalam Lauhul Mahfuz ini dijaga oleh para malaikat. Tidak ada satupun nanti dari malaikat yang korupsi ayat. Tidak ada yang bisa untuk mengintervensi ayat walaupun 1 huruf pun di dalam Al-Quran. Dijaga oleh para malaikat atas izin dan perintah Allah. Pada tahapan kedua, Al-Quran menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah fi sama'id dunya. Diturunkan ke langit dunia yang namanya Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Di situ Allah dipakai tempat untuk tahap kedua penurunan Al-Quran. Dan ini juga secara sekaligus 30 juz. Setelah dari Baitul Izzah, Allah menurunkan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur atau bertahap. Maka dari itu Allah menurunkan kepada Nabi menyesuaikan dengan kondisi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Ada permasalahan, nanti Allah akan memutuskan dengan turunnya ayat dari ayat-ayat Al-Quran di situ 30 juz. Secara bertahap sampai sekitar kurang lebih 23 tahun baru selesai penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tahapan Al-Quran diturunkan kepada Sayyidina Muhammad. Semua jumlah Al-Quran itu adalah 30 juz. Mulai dari dulu sampai sekarang tidak ada yang pernah terkurangi sedikit pun. Tetap utuh 30 juz. Jumlah suratnya 114. Tidak ada yang terkurangi, 1 surat pun tidak ada. Bahkan dengan ayatnya pun tidak terkurangi. Ada yang mengatakan 6.262 ayat. Ini menurut riwayat Imam Hafiz, sebab di dalam bacaan Al-Quran itu ada beberapa versi bacaan. Ada menurut versi bacanya Imam Hafiz, Imam Ad-Durri, dan lain sebagainya. Banyak dari para imam, sehingga nanti ada beberapa huruf tentunya yang berkurang. Ala kulli hal, karena kita menurut Imam Hafiz di dalam Al-Quran di Indonesia rata-rata itu sekitar kurang lebih 6.262 ayat. Dan hurufnya itu sekitar 1.027.000 huruf Al-Quran. 1 pun tidak ada yang hilang daripada huruf Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran secara lafaz dan arti maknanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dari manusia. Nah, ini kita diberikan Al-Quran yang sangat luar biasa, langsung dari Allah sebagai pedoman di dalam hidup kita. Kenapa kalamullah perlu diturunkan kepada Nabi Muhammad, perlu diberikan kepada hamba-hambanya yang ada di muka bumi? Karena kita semua ini adalah
produk Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menciptakannya adalah Allah. Maka kita sebagai produk Allah, Allah memberikanlah kitab petunjuk kepada apa yang makhluk yang diciptakan oleh Allah, terutama manusia. Seperti misalkan pabrik produk-produk yang lain, ketika HP Samsung, maka dari pabrik itu akan memberikan yang namanya buku panduan untuk petunjuk untuk mengaplikasikan HP Samsung. Tentunya nanti sesuai dengan apa yang ada di dalam onderdil apapun di dalam HP Samsung, dan itu nanti tidak akan cocok ketika diaplikasikan kepada HP Sony Ericsson ataupun yang lainnya. Nah, karena kita ini adalah produk Allah yang dalam kehidupannya tentunya akan menemukan banyak masalah, banyak problem, sehingga Allah memberikanlah kitab suci sebagai panduan hidup kita. Kalau orang itu tetap berada di dalam panduan Al-Quran, maka nanti akan ditunjukkan kepada jalan yang paling lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman-Nya, innal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran inilah sesungguhnya akan menunjukkan kalian kepada jalan yang paling lurus, bukan hanya sekedar lurus. Artinya paling lurus ini adalah cara yang paling tercepat untuk menuju kebaikan dan diridhoi oleh Allah. Al-Quran. Makanya di mana ada jalan, dia ketika sudah jalan pintas itu pasti paling lurus. Kalau masih bengkok biasanya masih kemana-mana, dan itu makan waktu. Maka dari itu Allah ini adalah satu-satunya kitab suci yang nanti bisa menunjukkan manusia ke jalan yang paling cepat untuk mendapatkan ridho dan menjadikan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang sedang menyimak dimanapun berada, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang cinta kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Karena semakin zaman semakin akhir, akan banyak manusia melupakan Al-Quran. Karena itu sudah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yakunul Qur'an la yabqal Qur'an illa rasmu. Akan tiba satu saat kepada umatku di akhir zaman nanti, di mana Al-Quran tinggal hanya tulisan tetapi jarang dibaca oleh umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini mungkin di saat kita sedang Ramadan, kita hatam berapa kali Al-Quran? Minimal kita untuk bisa menjadikan pedoman Al-Quran dibaca. Karena kalau Al-Quran itu dibaca, nanti akan memberikan satu daya tarik yang sangat luar biasa. Kalau orangnya itu mungkin saat itu masih belum baik, maka akan memberikan satu energi, akan ditarik untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Itulah Al-Quran. Makanya definisi tadi, al-munazzal ala Sayyidina Muhammad, al-muta'abbad bitilawatihi. Kita sekedar membaca Al-Quran, huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, itu dianggap ibadah oleh Allah. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul man qara'a harfan bi kitabillah. Siapapun orang yang membaca satu huruf di dalam kitab Allah, maka falahu bihi hasanah, maka orang tersebut dengan membaca satu huruf maka akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan akan dibalas menjadi 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak. Bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun, berarti 3 huruf. Kalau 3 huruf per hurufnya dibalas 10 kebaikan oleh Allah, maka berarti 3 huruf menjadi 30. Bagaimana dengan satu kalimat? Bagaimana dengan satu surat? Bagaimana dengan satu juz? Bagaimana dengan 30 juz? Maka akan banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu,
kita jangan sampai jauh-jauh dari Al-Quran. Dalam setiap harinya, baik itu secara pembacaan ataupun secara kajian melalui tafsir-tafsir Al-Quran, atau dari segi pengamalan aplikasinya untuk meniru apa yang telah diberikan ilmunya oleh Al-Quran melalui Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah satu-satunya pedoman kita dalam hidup dunia menuju akhirat. Hadirin jamaah kajian Ramadan rahimakumullah. Al-Quran, di antara daripada keistimewaan Al-Quran, nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada umatnya Nabi Muhammad. Di dalam hadis juga Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran setiap hari, sebisa mungkin berapa nanti dalam sehari semalam kita membaca Al-Quran, maka fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, satu saat Al-Quran akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang ahlul Quran, setiap harinya selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Nah, ini sayangnya ironis sekali di masyarakat, banyak dari kita yang masih kurang di dalam membaca Al-Quran, apalagi mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu kajian-kajian seperti ini untuk lebih mendalami Al-Quran melalui kitab tafsir para ulama, karena nanti tafsir banyak macamnya. Ada tafsir Jalalain yang paling ringkas dan paling mudah untuk dipahami, ada tafsir-tafsir yang lain. Kenapa kok begitu? Karena kita di dalam memahami Al-Quran itu tidak cukup dengan terjemahan yang ada. Karena Al-Quran di situ memiliki banyak makna yang terkandung, baik tersurat maupun tersirat. Orang semakin ingin menyelami Al-Quran, maka akan semakin haus akan Al-Quran. Semakin dalam kita menyelami Al-Quran, maka akan semakin banyak ilmu yang akan kita dapatkan di dalam Al-Quran. Luar biasa, inilah kitab suci kita yang namanya Al-Quranul Karim, yang merupakan kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah kajian Ramadan rahimakumullah. Di antara lagi keistimewaan Al-Quran, Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat akan dihapus Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang hari kiamat, detik-detik hari kiamat, semua tulisan Al-Quran yang ada di mushaf-mushaf yang kita miliki itu akan diangkat oleh Allah dan akan kosong. Satu pun tidak ada huruf yang tersisa. Oleh karena itu kata Nabi, Iqra'ul Qur'an qabla an yurfa. Baca Al-Quran sebelum Al-Quran nanti diangkat oleh Allah. Kenapa diangkat oleh Allah? Agar Al-Quran nanti tidak akan mengalami perubahan ataupun pengurangan dan lain sebagainya, sehingga nanti akan kembali kepada Allah, dihapus oleh Allah, diangkat nanti menjelang hari kiamat. Ini salah satu bentuk keistimewaan daripada Al-Quranul Karim. Dulu ulama-ulama salaf kita, lebih-lebih di bulan Ramadan yang merupakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di mana bulan Ramadan ini diturunkan oleh Allah Al-Quran tepat pada malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ini dulu para salafus saleh, ulama-ulama kita, membaca Al-Quran di dalam setiap harinya khatam 60 kali di bulan Ramadan. Bayangkan 60 kali berarti dalam sehari semalam 2 kali. Satu bulan itu bisa 60 kali. Siapa di antara mereka? Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Madzhab Syafi'i, dan juga imam-imam yang lain. Beliau kalau datang bulan Ramadan khatam 60 kali. Kalau di luar Ramadan khatam 30 kali. Jadi setiap sehari semalam khatam kalau di luar Ramadan.
Datang bulan Ramadan, semangat digenjot, tambah semangat lagi, sampai hatam 1 hari 1 malam 2 kali sama dengan 30 hari kali 2 sama dengan 60 kali. Kalau kita setiap hari hatam berapa? Mungkin 3 juz. Jus apel, jus melon, jas jus. Lah disinilah kekurangan kita. Seharusnya kita ini introspeksi. Jauh kita dibandingkan dengan para ulama-ulama kita. Kita tidak usah 1 hari 1 malam hatam 2 kali. 1 hari 1 malam saja 1 juz itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa sudah. 1 lembar itu sudah kelangopan berkali-kali. Itu pasti. Orang kalau jarang baca Al-Quran, 1 kali pertama kali duduk baca sudah buka 1 lembar, itu sudah ngantuknya luar biasa. Kenapa? Karena setan berusaha agar umat Islam ini jauh dari Al-Quran. Megang Al-Quran saja udah ngantuk. Bukan Al-Qurannya yang bikin ngantuk, bukan. Karena orang kalau sering baca Al-Quran dan dia cinta sama Al-Quran, jangankan pegang, baca 1 juz itu semakin semangat, tambah semangat. 2 juz tambah semangat, 3 juz tambah semangat, 4 juz tambah semangat, sampai lupa akan waktu makan, tidur, lupa, asyik dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalau orangnya sudah cocok dengan Al-Quran, artinya sudah sering dia berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari, maka Al-Quran cocok dengan dia, maka dia akan semakin semangat, ada energi yang dia dapatkan. Tapi kalau sejarang bahkan mungkin terkadang tidak pernah interaksi sama sekali dengan Al-Quran, dengan HP tiap hari, dengan Al-Quran jarang, lihat Al-Quran aja udah ngantuk. Al-Quran ngantuk sudah luar biasa. Kenapa? Karena di dalam diri kita masih belum ada terjalin hubungan yang erat dengan Al-Quran. Orang kalau sudah dimasuki Al-Quran, apapun yang ketika dia berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi sesuatu yang mulia. Salah satu contoh, malaikat Jibril selaku pembawa wahyu kepada Nabi menjadi malaikat paling mulia di antara seluruh malaikat-malaikat Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah mulia, diturunkan Al-Quran oleh Allah kepada beliau, maka beliau menjadi manusia yang paling mulia, Nabi, Rasul, seluruh makhluk alam semesta. Nabi merupakan sosok makhluk yang paling mulia dan paling istimewa. Kemudian Mekah, Masjidil Haram, tanah Mekah dulu dan Madinah, di situ menjadi tempat turunnya Al-Quran. Sering berkali-kali datang Al-Quran kepada Nabi waktu di Mekah ataupun di Madinah. Sekarang menjadi dua tempat yang mulia. Kertas yang kita ketahui, kertas Al-Quran, mungkin tidak ubahnya dengan kertas-kertas yang lain. Bahannya sama, warnanya juga sama, bentuknya juga sama. Tapi ketika dituliskan Al-Quran, kertas itu sudah menjadi kertas mulia. Jatuh di bawah, diambil, taruh di atas. Tapi kalau kertas biasa, tidak ada tulisan Al-Quran, jatuh, mungkin dibakar. Kenapa? Karena ada bersentuhan dengan Al-Quran. Kertas saja mulia bisa disentuh oleh Al-Quran, apalagi kita sebagai makhluk Allah yang sudah makhluk mulia disentuh dengan Al-Quran, maka akan tambah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Ramadan rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kecintaan kita dan juga semangat kita untuk membaca kitab suci Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana cara menumbuhkan cinta kita kepada Al-Quran? Tentunya ini juga butuh tips atau trik untuk bisa memunculkan cinta kepada Al-Quran. 1, kita harus yakin pertama kali Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah firman Allah.
Ini harus ada di dalam hati kita, sehingga nanti akan terkoneksi antara hati ruhnya dengan Al-Quran. Kalau dia sudah yakin bahwa Al-Quran ini kalamullah, maka kita akan mengagungkan, akan kita memuliakan, akan kita mencintai. Setelah kita yakin di dalam hati kita bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, langkah selanjutnya adalah pegang Al-Quran dengan cara pengagungan dan pemuliaan kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran kalau kita megang, taruh di dada kita. Itu dulu para orang-orang dulu megang Al-Quran taruh di dada. Bukan kayak gitu, kayak bawa tas itu aja. Kadang ada yang bawa Quran kayak seperti ini. Taruh di dalam Al-Quran. Bahkan kalau orang dulu ditaruh di kepala. Kenapa? Karena Al-Quran itu harus taruh di paling atas. Taruh di dalam dada kita. Supaya apa? Bukan berarti Al-Quran masuk ke dalam hati kita. Taruh di dalam dada sebagai bentuk penghormatan kita. Setelah itu, buka Al-Quran. Jangan dipegang saja. Ditaruh di dada saja kemana-kemana tapi tidak dibuka. Dibuka Al-Quran, baca per kalimat, per huruf, dihayati, direnungi. Bacaan-bacaannya dihayati, direnungi. Ini adalah salah satu untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Kalau saya tidak paham, tidak ngerti akan bahasa Arab gimana? Kalau pengen masih ada waktu banyak, belajar. Kalau umpama sudah tidak ada waktu untuk belajar, sibuk dengan yang lain, cukup baca sudah Al-Quran. Membaca, menghayati ataupun tidak, pahalanya tetap akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dengan kita hanya sekedar membaca tanpa menghayati, Allah akan memberikan hidayah sehingga hati kita terbuka untuk Al-Quran. Itu yang paling salah satu cara untuk bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Yang ketiga selanjutnya adalah kita sering-seringlah mendengarkan fadilah, keutamaan, kemuliaan Al-Quran. Baik itu dari salah satu kiai, dari salah satu ustadz, ulama, ataupun di channel-channel YouTube lainnya. Cari bagaimana keutamaan Al-Quran. Semakin kita tahu akan kemuliaan Al-Quran, maka tumbuh di dalam hati kita kecintaan kepada Al-Quran. Ini salah satu cara. Kemudian langkah selanjutnya adalah yang paling tinggi adalah mengamalkan isi dan kandungan di dalamnya. Karena di dalam Al-Quran itu semua ada. Ilmu apapun ada di dalam Al-Quran kalau kita mau mengkaji. Ilmu tentang kehidupan alam semesta ada. Ilmu tentang astronomi ada. Ilmu tentang kesehatan ada. Ilmu tentang sains ada. Anatomi manusia semua akan diciptakan. Bahkan ada salah satu ulama mengarang satu kitab tafsir dalam Al-Quran khusus tentang masalah astronomi, anatomi, dan semua ilmu-ilmu modern ada di dalam Al-Quran. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kita selami Al-Quran, maka diibaratkan samudra akan kita temukan mutiara, intan, permata di dalamnya yang sangat agung dan mulia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir oleh Allah dibukakan hati kita untuk cinta kepada Al-Quran, dibukakan semangat-semangat kita untuk bisa terus membaca Al-Quran, mendalami isinya, terutama nanti bisa mengamalkan sehingga kita sama-sama selamat dan ditolong oleh Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jam berapa? Tanya jawab. Ini kan sudah. Tanya jawab. Mungkin ini sebagai pengantar dari Al-Fakir. Selebihnya sesi tanya jawab. Dibuka termin pertanyaan dan apapun nanti bebas tentang Al-Quran ataupun tentang yang lain, monggo. Karena dengan bertanya itu kata ulama, as-su'al miftahul ilmi. Bertanya itu kunci untuk mendapatkan ilmu. Makanya jangan malu di majelis ilmu untuk bertanya. Kenapa? Itu malu bukan tempatnya. Jangan malu. Jadi kita demi untuk ilmu kita harus tanya. Al-Fakir kalau bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak bisa ya
nanti ditunda beberapa hari berikutnya insyaallah, atau melalui WA nanti lewat. Mungkin sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramadan. Tanggal 17 sehingga kita peringati. Sedangkan ayat lain ada hubungannya di mana itu Ustaz mohon menjelaskan. Terima kasih. Ditampung. Ada lagi pertanyaan kedua? Ada, monggo. Monggo pertanyaan kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seakan-akan itu bukan firman Allah. Kenapa? Hanya kepadamu hanya menyembah. Maknanya kalau Allah berfirman hanya kepadamu menyembah, apakah Allah menyembah kepada Allah? Kan di situ. Maka mungkin di situ pertanyaannya. Yang kedua, apa jadi asbabun nuzulnya dari ia karena berdoa ia tasna'i dengan pada hari itu? Terima kasih. Pertanyaan ketiga. Selanjutnya cukup ya. Pertanyaan pertama, di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang sudah biasa di masyarakat nuzulul Quran dirayakan tanggal 17. Dan kaitan dengan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan Lailatul Qadar itu seringkali di tanggal ganjil 10 akhir di bulan Ramadan. Ini kok sepertinya bertentangan. Ala kulli hal, Al-Quran oleh Allah memang diturunkan di bulan suci Ramadan, tepatnya pada saat Lailatul Qadar. Ada dua yang perlu saya jelaskan. Yang kedua, yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah tadi sebagaimana yang telah disinggung ada 3 tahap. Pertama, dari Allah ke Lauhul Mahfud. Yang kedua, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah fi sama'id dunya. Kemudian baru beransur kepada Nabi SAW. Yang diturunkan, kata para ulama ahli tafsir, ketika Allah menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar, Allah menurunkan dari Lauhul Mahfud kepada Baitul Izzah. Karena itu secara jumlatan wahidah, secara sekaligus. Kalau misalkan nanti diartikan kepada penurunan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad yang secara bertahap selama 23 tahun, maka berarti pada saat Lailatul Qadar Al-Quran belum final dalam menurunkan. Kenapa kok bisa dikatakan yang memulainya mungkin di Lailatul Qadar, tapi nanti sampai Lailatul Qadar berikutnya itu masih ada, belum selesai dan belum final. Maka kata ulama, penurunan Al-Quran di bulan Ramadan tepat pada Lailatul Qadar dalam menurut riwayat ini, bahwa itu penurunan dari Lauhul Mahfud
ke Baitil Izzah fi sama'id dunya. Allah turunkan secara sekaligus 30 juz. Ini adalah penurunan pada tahap kedua. Kemudian kaitan dengan Lailatul Qadar dan perayaan Nuzulul Quran tanggal 17. Ala kulli hal, perayaan tanggal 17 itu apakah memang itu sudah sesuai dengan petunjuk ataupun riwayat, atau memang itu hanya tradisi ikut-ikutan? Karena yang jelas, kalau kita Lailatul Qadar yang sering kali pada saat tanggal ganjil pada 10 akhir di bulan Ramadan, itu yang sering. Bisa jadi juga Lailatul Qadar itu bukan di situ. Makanya jangan sampai kita salah paham. Lailatul Qadar bukan berarti hanya ada di tanggal ganjil di 10 akhir, tidak hanya di situ. Cuma yang sering kali di situ. Kenapa? Karena itu sudah termasuk 10 akhir Ramadan. Tapi kata Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan Lailatul Qadar itu tidak harus di tanggal ganjil 10 akhir Ramadan. Bisa juga di pertengahan 10 Ramadan atau di 10 awal bulan Ramadan. Ini juga ada kemungkinan. Cuma yang sering kali di tanggal ganjil 10 akhir Ramadan. Dulu mungkin kalau memang berdasarkan sejarah, pada saat turun tanggal 17, mungkin pada saat itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Sehingga nanti terus acara berkelanjutan sampai saat ini, walaupun pada Ramadan berikutnya Lailatul Qadar sudah tidak di tanggal 17 lagi, atau di tanggal-tanggal berikutnya di 10 akhir Ramadan. Jadi karena Lailatul Qadar masalahnya tidak ada yang tahu. Masalahnya Lailatul Qadar tidak ada yang bisa menentukan kapan di bulan Ramadan tahun ini Lailatul Qadar. Karena itu hanya rahasia Allah. Nah, mungkin berdasarkan sejarah yang merayakan 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran, mungkin pada saat itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Apakah boleh apa tidak boleh kita merayakan nuzulul Quran di tanggal 21 atau 23 atau 25? Boleh-boleh saja. Itu cuma hanya sekedar perayaan. Tidak harus ngepas pada tanggal itu juga. Karena kita ini sekarang fleksibel. Kenapa? Karena itu sekedar perayaan dan peringatan. Sebenarnya peringatan itu tidak hanya dalam bentuk pengajian nuzulul Quran, tidak. Memperingati Al-Quran pada hari ulang tahun turunnya Al-Quran, kita dengan cara apa? Baca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Bukan cuma pengajian, mengadakan nuzulul Quran, tapi tidak baca Al-Quran sama sekali. Ini kan salah kaprah. Boleh secara simbolis untuk rayakan perayaan nuzulul Quran, tapi hakikat nuzulul Quran itu sendiri adalah untuk dibaca dan diamalkan oleh seluruh umat manusia. Ini adalah jawaban yang kedua. Pertama, yang kedua. Yang ketiga. Oh ya, yang orang yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau firman Allah berarti seakan-akan Allah menyembah dirinya. Iyyaka hanya kepadamu, kepada saya, berarti kan begitu. Kalau itu memang firman Allah. Ada iskal. Begini, di dalam Al-Quran itu ada banyak redaksi-redaksi yang bermacam-macam. Ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya ikhbar, ada yang sifatnya di situ cerita. Makanya kita kalau mengkaji Al-Quran ada tentang cerita-cerita. Berarti nanti Allah menceritakan umat terdahulu dengan nabinya, dan itu bukan Allah yang mengalami, tetapi Allah yang menceritakan di dalam Al-Quran peristiwa tentang nabi dan umat terdahulu. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu ada perintah seperti aqimis shalah, ayo kamu itu sholat. Apakah berarti Allah merintah dirinya untuk sholat?
Aqimis shalah, laksanakan sholat. Apakah berarti Allah menyuruh, hei kamu sholat sendiri? Kan tidak bisa. Kenapa? Karena itu adalah salah satu perintah Allah kepada hambanya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran itu juga ada kalamul ikhbar, ucapan yang di situ memberitahukan atau semacam narasi-narasi untuk doa. Di dalam Fatihah itu termasuk bagian daripada pujian, dan itu masuk bagian daripada ikhbar, narasi-narasi doa itu ada. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin, itu pujian Allah kepada dirinya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, baru kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa kalam khabar, berita, memberitahukan kepada kita bahwa kalian semua umat manusia hanya kepadamulah, kepada Allah untuk menyembah dan beribadah. Maka bukan berarti Allah menyuruh dirinya dan melarang dirinya, tidak. Tapi Al-Quran diturunkan untuk kita. Seperti buku pedoman HP Samsung tadi, kan disuruh pencet tombol ini, kalau ini pencet tombol ini. Apakah yang buat itu menyuruh kepada dirinya sendiri? Kan tidak. Tapi menyuruh siapa? Orang yang beli HP Samsung dan membuka buku petunjuk itu sehingga nanti cara mengaplikasikan tahu. Maka Allah juga begitu, memberikan salah satu ajaran kepada kita melalui kitab suci Al-Quran dengan isi yang bermacam-macam di dalamnya. Maka Allah nyuruh, kalau kamu menyembah, hanya menyembah kepada Allah. Maka kalau dalam berdoa, ya Allah, aku hanya kepadamu lah saya menyembah, dan hanya kepadamu lah saya minta tolong. Itulah maksudnya petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran, bahasa-bahasa di dalam Al-Quran. Itu mungkin dari jawaban. Masih iskal? Kenapa? Kenapa? Kejadian yang waktu itu sehingga memberi atau dengan lafaz iya karena kedua iya dan setahun tidak sebab. Al-Quran itu tidak semuanya turun ada sebab. Karena Al-Quran itu ada dua. Ada yang didahului dengan kasus ataupun peristiwa latar belakang, sehingga Al-Quran itu untuk menjawab kasus dan peristiwa tersebut. Ada juga yang kedua, Al-Quran itu turun tanpa didahului oleh kasus dan latar belakang apapun. Murni sebagai bentuk tambahan petunjuk dari Allah kepada Nabi dan umatnya, walaupun pada saat itu tidak ada latar belakang. Ini ada dua. Jadi ada yang latar belakangnya, ada yang tidak ada latar belakangnya. Termasuk suratul Fatihah ini langsung diturunkan oleh Allah secara sekaligus. Pada saat turunnya surat Al-Fatihah, setan itu, iblis, kepanasan. Termasuk sesuatu yang tidak disenangi oleh iblis, turunnya suratul Fatihah. Karena surat Fatihah itu adalah surat yang sangat komplit di dalamnya. Sebagai ummul kitab, induk daripada isi pada Al-Quran, semuanya ada di dalam Fatihah. Ada pujian, ada sanjungan, ada doa, dan semacamnya. Itu ada di dalam Al-Quran, di dalam suratul Fatihah, di dalam surat Fatihah itu. Jadi Al-Fatihah itu adalah sekaligus turun kepada Rasulullah tanpa ada latar belakang apapun, tanpa belakang, termasuk yang ibtidaan. Masih iskal, Mas? Mungkin perlu banyak bacaan ini Al-Quran ini biar tidak iskal. Ya wajar, memang secara redaksi, secara dohir begitu, Bang. Iya. Tidak memahami, betul. Saya coba memahami itu, ini ada iskal, kayak gitu. Ya, agak apa sih?
Kalau misalkan ya, bukan mau mengubah. Yang tepat itu pakai bahasa gimana ya? Yang tepat iyyaka na'budu itu enggak, misalkan seakan-akan pakai gimana redaksinya? Jadi yang sebetulnya yang jadi skala saya karena di situ kok bisa, nah gitu langsung begitu. Jadi lebih tepatnya mestinya iyyahu, ya, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, begitu ya, lebih tepat. Kalau dalam Kalau secara wahyu kan seperti itu harusnya. ya, secara ya. Begini Mas, di dalam Al-Quran itu tidak hanya isi, tidak hanya dalam bentuk petunjuk yang kita pelajari, tetapi juga dari segi tulisan, khat tulisan Al-Quran itu juga oleh ulama dikaji. Makanya sehingga muncullah ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini ilmu yang di situ mengkaji tentang estetika bahasa, sehingga di dalam redaksi iyyaka na'budu yang berubah dari sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu dari ghaib kepada hadir, kalau dalam bahasa balaghah ya, ini disebut ada rahasia iltifat. Ya, mohon ini nanti kalau terlalu dalam masalah balaghah ini mohon maaf. Di situ ada rahasia namanya iltifat. Iltifat itu artinya apa? Berubah dari yang aslinya ghaib, domir ghaib kepada Allah, domir ghaib, kemudian pindah kepada iyyaka dengan domir mukhatab, kepadamu bukan kepadanya, maka di situ ada rahasia yang namanya iltifat. Jadi iltifat itu nanti kajiannya banyak dalam masalah itu. Ala kulli hal, itulah Al-Quran suatu milik PAN.